Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Idza tamma ing dalem nalikane sempurna apa fujurul abdi dosae kaula. Fujur artinya kejahatan. Apa fujurul abdi dosane kaula. Maka malaka mongko miliki sopo abed ainaihi ing mripat lorone abed. Fabaka nuli nangis sopo abed. Bihima sebab ainain mata sya'a ing dalem mata sya'a ing dalem kapan ngersakake sopo abed. Malaka mongko miliki opo fujur jika kejahatan seseorang telah sempurna. Jika kejahatan seseorang telah sempurna. Maka kejahatan itu akan menguasai kedua matanya. Dan dia bisa menangis kapan saja. Gini ya, jahat sama baik itu pilihan. Ikhtiar Allah yang ngasih tawaran sama kita. Kita mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat. Jahat akan dibalas dengan kejahatan, baik akan dibalas dengan kebaikan. Kamu hidupnya pengen enak, maka harus ngerti siklus kehidupan nih, kan? Harus mulai berpikir dewasa demi masa depan kita, demi istri kita, demi anak-anak kita. Jangan selalu ke bawah-bawah hawa nafsu.
targetkan setiap tujuan dan langkah kita. Setelah kita punya target, kita sabar untuk mendapatkan target tersebut dalam proses. Nah, biasanya kalau hidupnya nggak karuan, maka jadi jahat. Itu seumum. Jahat itu zullan fid dunya wa adzaban fil akhirah. Di dunia itu hina, di akhirat itu azab. Jadi kalau jadi orang, jangankan jahat, jadi orang nggak berguna di tengah-tengah masyarakat saja, itu zul. Apa itu zul? Hina. Nggak manfaat aja, kita nggak manfaat, nggak ngapa-ngapain. RT bukan, RW bukan, imam musola bukan, imam masjid bukan. Kerjaan kita setiap hari kerja ngasih makan, kerja ngasih makan, kerja ngasih makan istri dan anak-anak. Kita tuh nggak ada harganya di tengah-tengah masyarakat. Nggak ada harganya bisa. Kita bisa berharga apabila kita bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu, maksudnya cuman jualan, dapat untungnya buat istri, diputer lagi jual modalnya, jualan lagi buat anak istri, diputer lagi, begitu bah, nggak ada harganya. Beda kalau kita yang imamin masjid, imamin musola, jadi ustadz, ceramah atau apa, kan ada manfaatnya buat orang lain. Orang lain juga mau nyamperin kita. Ya cuma kitanya jualan atau kitanya kerja, setiap pagi bawa tas, lalu kalau sore pulang, orang nggak dapetin manfaat apa-apa dari kita. Makanya kita dianggap orang yang nggak penting. Apalagi kalau kita jahat. Kalau jahat, levelnya sudah menjadi sampah masyarakat. Jangankan jahat, kita ngehamilin istri orang, ngehamilin anak orang. Ya, kita ngehamilin anak orang aja udah dianggap sampah. Kalau dianggap sampah nih anak-anak, maka biasanya sulit kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita keluar dari penjara, maka hampir seluruh perusahaan nggak akan ada yang mau nerima. Kita kerja tuh nggak bisa diterima kalau kita keluar dari kerjaan, keluar dari penjara. SKCK-nya buruk sih, merah. Jadi kita berada di pondok ini dalam rangka supaya kita, satu, jangan jadi sampah masyarakat. Yang kedua, jangan jadi orang yang tidak bermanfaat. Nah, di pondok ini dimasak proses. Ada masa-masa namanya masa-masa perkenalan. Masa-masa perkenalan di pondok 3 tahun. Kalau belum 3 tahun kamu belum bisa kenal pondok. Baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan di pondok siapa-apa. Kamu akan bisa kenal, oh ini Abi, ini Umi. Kenal tuh kenal beneran. Bisa bersikap selayaknya anak santri itu 3 tahun. Nah, masa-masa pendidikan itu 3 tahun lagi. Habis tuh 6 tahun. Masa-masa perkembangan, nah di sini kamu bisa tetap di pondok atau pindah pondok, jangan keluar pondok. Masa perkembangan 3 tahun. Masa pematangan 3 tahun. Nah, masa klinis 3 tahun, 3 fase. Fase pertama 3, fase kedua 3, fase ketiga 3, fase keempat 3, fase kelima 3, 15 tahun habis. Tapi sempurna ya, 15 tahun sempurna, klinis, hebat, bagus, manfaat. Ibaratnya kalau produksi barang itu sudah layak makan, sudah layak dihidangin, itu enak. Gitu. Masak tempe setengah lalu dihidangin, orang nggak bakal ada yang mau makan. Atau mangga belum mateng lalu udah diambil,
masih asam, buang. Kapankah mangga itu enak? Kalau matang. Jadi kamu nih yang 5 tahun, yang 4 tahun tuh jangan ngerasa montoknya lama. Kamu baru montok. Baru kamu baru montok. Dia harus ingat-ingat masa-masa begitu tuh, masa perkenalan. Kalau pondok di masa perkenalan. Lalu masa pendidikan, baru dididik di tahun ini nih kamu. Ini dididik, tapi pembiasaan dulu. Perkenalan dulu, kenal nahwu, kenal sorop, kenal ini selama 3 tahun. Syukur-syukur sebelum 3 tahun udah masa-masa pendidikan. Karena 3 tahun itu masa-masa betah, gak betah sih pondok. Nah, setelah itu masa pendidikan. Masa pendidikan, pendidikannya dikembangkan 3 tahun lagi, masa perkembangan. Nah, di tahun ini nih kamu bisa tetap di pondok yang dulu kayak Matolib atau bisa pindah pondok. Yang penting jangan ada di rumah. Di rumah kacau. Nah, kemudian baru fase selanjutnya adalah masa pematangan. Apa? Berarti 1, 2, 3. Masa klinis itu poles doang, poles, packing, poles. Kan pembangunan rumah itu pertama lo bangun apa, pondasi dulu, ngeslop itu. Kemudian selanjutnya adalah bangun apa dulu, kolom, tiang, kolom namanya, kolom, tiang dulu. Nah ini nyaris nggak ada kolomnya nih musola nih, karena rumah zaman dulu. Kalau rumah zaman sekarang harus ada kolom besi, stop di bawahnya. Tahap ketiga apa? Tembok. Iya, tembok aja dulu. Setelah tembok, tahap keempat ventilasi dari jendela, lalu apa namanya, pintu-pintu. Cuman daunnya belum dipasang. Daun dipasang nanti di masa-masa klinis. Lalu selanjutnya apa? Plafon, atap, genteng. Nah, setelah jadi semua, baru masa-masa klinis namanya. Di tembok, di plur, di apa itu namanya masa-masa klinis. Ya, daripada pendidikan gak karuan, mending karuan tapi lama. Gini nih ya ilustrasinya ya. Kamu punya istri, buru-buru nikah, lalu punya istri. Biasanya orang buru-buru nikah, lalu punya istri itu tanpa pertimbangan yang matang. Pasti itu tuh. Karena pakainya syahwat. Sehingga kamu menikah di umur 21 tahun. Sebelum kamu matang udah kawin duluan. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Ada teman kamu yang sampai umur 30 tahun nggak nikah-nikah. Bahkan 32 lah katakan. Karena emang nyari istri yang solehannya susah. Ini nggak cocok, ini nggak cocok. Penuh dengan perhitungan, penuh dengan spekulasi. Hebat mana? Yang satu cepat, yang satu lama. Hebat yang lama. Emang dia belum menikah, tapi sekalinya dapat istrinya baik. Kamu bisa jadi cepat-cepat nikah, buntung tengah-tengah jalan. Maka disitulah pentingnya tulus zaman. Waktu itu harus lama. Kalau waktu sebentar tuh nggak bisa. Nggak hebat kalau apa-apa waktunya sebentar, kerja di perusahaan sebentar, apa sebentar, nggak matang semua. Ya tapi umur kamu syahwat, kepengenan. Abi mainan Plant and Zombie tadi sama Ega sama Alpas, game-game yang zombie itu loh, ditembakin. Mas kan nggak bisa.
Mas main sendiri, milih tembakan sesuai dengan kepengenannya coba. Ya nggak bisa sesuai dengan kebutuhan. Jangan Mas, kata Abi itu. Abi ini aja Abi, apa namanya, dia sukanya apa tuh, mainan apa, tembak-tembakan tuh, sukanya buaya yang suka makan-makan tuh gitu. Jangan, kalau nggak butuh jangan di. Jadi akhirnya Abi coba kasih dia mainan sendiri. Jadi dia sukanya tembakan apa aja diambilin semua. Sampai bunga matahari gak diambilin. Itu pusat keuangan di situ kan. Terus 2 detik mati dia. Oh nggak nurut sama dia. Orang nih di hari ini nih pengennya sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan. Kamu tuh butuh sebenarnya. Ini contoh-contoh. Kamu itu butuh ilmu, tapi yang kamu inginkan HP. Kamu tuh butuh ilmu, tapi yang kamu inginkan adalah HP. Kamu itu butuh mondok, tapi yang kamu inginkan rumah. Artinya, ya orang sakit ini, yang dibutuhin apa? Obat. Tapi dia kepengennya coklat tuh. Kalau dia mengikuti keinginannya, hancur. Paham ya? Tapi kalau dia mengikuti kebutuhannya, membaik. Orang sakit. Orang sakit yang dia inginkan adalah es. Oke, yang dia butuhkan adalah obat. Milih keinginan atau milih kebutuhan? Hah? Ulangi, dia menginginkan es, dia membutuhkan obat. Mana yang harus dipilih? Hah? Obat. Bodoh banget. Masa minum es juga nih. Oh, obat butuh tuh nggak harus ngomong. Emang Edi itu sakit, nggak harus ngomong. Masa tanya pengen apa? Pengen es loh. Pengen enak-enak. Kecuali kalau makan pengennya apa, nggak apa-apa. Seumuran kamu itu butuh ilmu, butuh wawasan, butuh pengalaman. Tapi yang diinginkan bukan begitu. Handphone, pacaran. Nah, biasanya sesuatu yang diingin-inginkan itu sesuatu yang menghancurkan kita, nak. Umum ini mah ya. Segala apa yang kita inginkan tuh ngancurin kita. Belajar dulu kamu yang benar. Jangan buru-buru pengen nyetir mobil. Orang belum belajar pengen nyetir mobil. Sahwatnya pengen bisa jadi driver nyetir mobil. Keinginan dia, kebutuhan dia belajar. Oke ya. Contoh sekarang, Ega sama Al. Nah, Al lihat mobil buru-buru pengen jadi driver. Kalau AA pengen belajar dulu lah, sebulan 2 bulan lah. Gitu. Jadi Egas itu belajar. Kalau belajar gede dong duitnya 4 juta. Iya, belajar mobil tuh gede 4 juta. Kau jangan sembarangan ngambil mobilnya orang terus belajar nabrak pot bunga lecet. Tanggung jawab, Bung. Dikiranya lecet nggak gede apa biayanya. Jangan disamakan kayak lecet tembok, nah. Tembok mah diorat-orat juga yang. Ini lecet mobil mah beda. Seret 300.000 itu. Anak-anak kecil SD itu pada nggak menghargai spion Abi kadang-kadang. Spion ditempelengin, pok gitu. Ini patah ini 2 juta nih spion. Lecetnya gede. Nah, kamu kalau ada mobilnya orang hati-hati. Jangan digebuk-gebukin begini, jangan ya apa, itu berharga banget tembok. Biaya belajar aja itu 4 juta. Udah dapet SIM. Jadi sudahlah buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga lagi kalau belajar tuh. Belajar tuh begitu. Al nggak mau belajar. Al-Farihin nggak mau belajar. Pengennya langsung naik. Belajar baru sebentar, nggak mudeng, tapi nggak kiang sudah. Sementara Egas fokus dengan belajarnya, nyupir apa. Kayaknya kalau dipaksain, Al tuh udah mati duluan. Nabrak mana ini sih. Jadi kalau misalnya kamu diingatkan untuk belajar, tuh belajar yang benar.
Belajar itu untuk mendapatkan sebuah kenikmatan dan keinginan, jangan nggak mau belajar. Belajar itu untuk kehidupan, anak-anak. Dan belajar itu membuang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang uang. Jangan dikira nggak ada modal. Kita pengen punya uang aja modalnya gede, apalagi pengen punya ilmu. Yang posisinya ilmu itu di atas kepala, uang ada di tangan, ilmu ada di sini. Nah, uang dilepas juga habis, ilmu dilepas nggak bakal habis, tetap ada di sini. Berharganya ilmu tuh. Yang persoalannya kita nggak menghargai ilmu. Kita nggak menganggap bahwa ilmu tuh berharga. Kita nggak menganggap bahwa ilmu tuh nikmat kita miliki. Sehingga karena ilmu itu dianggap nggak berharga, kita pun mencarinya payah-payahan. Males. Coba kalau kita menganggap ilmu itu wah wibawa gitu tuh, kita kejar-kejaran tuh sama teman-teman kita. Kan kita menganggapnya ilmu tuh yang ada di mata kita yang hijau tuh duit. Ada istilah begini, orang yang punya ilmu tapi nggak punya uang, maka bagaikan dia punya badan tapi bagaikan dia punya kaki tapi nggak punya sandal. Punya ilmu, ini ilmu, ini uang. Dia punya ilmu tapi miskin, nggak punya uang. Maka bagaikan punya kaki tapi nggak punya sandal. Punya kaki tapi nggak punya sandal. Itu berarti orang berilmu tapi miskin. Sekarang dibalik. Kalau misalnya dia itu berilmu, dia itu kaya, punya uang banyak, tapi kosong, nggak punya ilmu. Maka bagaikan punya sandal tapi nggak punya. Kalau dipilih-pilih mana? Punya kaki, gini, nggak boleh dua-duanya gitu, pilihan satu. Yang kita inginkan adalah punya kaki, punya sendal. Pastilah. Cuma kalau ada pilihan, kamu kalau lebih milih nih, kamu harus rugi salah satunya. Hilang kaki apa hilang sendal? Coba kamu milih mana? Hilang sendal lah. Ngerti kan? Hilang sendal, nggak ada kaki ya mati kamu sudah. Nggak ada ilmu, hancur. Orang nggak ada ilmu itu hancur uangnya. Karena nggak bisa ngontrol keekonomian. Bisa-bisa dia boros. Kamu dapat uang 300 juta, kaya-kaya sih langsung habis. Kenapa? Karena kamu boros. Enggak, kamu bodoh. Artinya, kamu punya uang 300 juta, habis gak? Habis. Kenapa? Karena kamu bodoh. Tapi kalau kamu pinter, uang 300 juta akan berlipat-lipat menjadi 3 miliar, 300 miliar. Tapi kalau misalnya kamu bodoh, 300 juta habis. Begitu melihat 300 juta, ini orang bodoh nih, langsung beli mobil yang harganya 250 juta, tinggal 50 juta. Ya nggak? Langsung beli TV, langsung beli AC, langsung beli kipas, habis sudah. Bayangin, 300 juta habis. Karena bodoh sih. Coba kalau orang pinter, 300 juta buat apa? Segagaknya bangun kos-kosan. Kalau enggak, kita ngontrak tengah-tengah jalan. Sewa paling berapa sih? 10 juta per tahun. Nah, nanti nih sisanya buat modal. 40 juta itu bikin warung Madura. Kos-kosan punya. Ya, warung Madura juga punya. Ternak ayam lah. Habis 20-30 juta mah. Sisanya beliin emas, tabungin. Kita jajannya biasa aja. Tuh orang pinter mah begitu. Beda orang bodoh itu langsung punya iPhone dia. Mobil, pengen punya. Orang bodoh itu pikirannya gaya, nak. Gaya us pikirannya. Gaya, keren, kacamata hitam. Suatu bot maunya tuh begitu. Nongkrong di mall. Padahal duit nggak ada, itu orang-orang miskin tuh begitu, rata-rata ya, orang bodoh tuh begitu. Kamu dikasih uang 300 juta, ya habis. Karena apa? Ya karena nggak bisa ngelolanya uangnya. Beda dengan orang berilmu.
Kamu dikasih kepercayaan jadi artis, paling-paling 1 tahun bangkrut. Ada anak-anak muda namanya si Azmi sama saya, kan masih muda, masih bodoh, didewa-dewain gitu. Sehingga nggak bisa bersikap baik, nggak bisa menjaga nama baik, malah ngelunjak di panggung begini. Paling-paling awetnya berapa tahun, nanti dewasa juga namanya dia udah tenggelam. Maka pengen terkenal pakai ilmu, biar kita tahu apa yang harus kita bicarakan, pengen apa biar dengan ilmu. Nah, tapi untuk mendapatkan ilmu itu 15 tahun. Kamu umurnya berapa? Mondok sejak tahun berapa? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayan tukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin kan wa tulis. Kamu nggak tulis zaman je boyong, nggak tulis zaman je pengen langsung di rumah motor-motoran pacar-pacaran. Ya paling lihat umur sih. Oke lah kau kerja, Aldi masih di pondok, nggak apa-apa. Oke kamu kerja, ini masih di pondok. Oke mas. Wah, habis pengen lihatnya nanti kalau udah punya rumah tangga. Kalau belum punya rumah tangga belum kebukti. Kadang-kadang yang boyong duluan emang punya uang banyak. Habis juga ngerasain begitu. Ketika lihat temennya boyong, setahun kemudian dia traktir, punya uang enak. Bahkan kita masih keadaan baik ini. Belajar ngangon, ngapalaken gitu. Rasa iri ada anak-anak. Tapi sabar harus dong. Bahkan pernah balik nih Grage Mall dia bawa cewek gitu tuh. Lah kita demenan beli apa beli macam-macam beli. Mangkat mana nggak abot, ke pondok tuh mangkat lagi 2 abot. Karena di sini ada bola, ada apa macam-macam. Kuyuran, motor-motoran gitu. Cuma harus berangkat lagi untuk mengembara ilmu kan. Dia saya ilmuku penting. Ya wis diyain aja lah, ilmu itu penting gitu. Meskipun pada saat itu mikirnya belum luas. Sementara yang lain kan pengennya poya-poya. Nah, tempat rame tongkrongan tuh di rumah Binenti, terus di rumah Mbak Devi. Anak-anak muda tuh biasanya di situ. Dan ketika sudah dapat ilmunya tuh, masya Allah kayak ada di puncak banget, kayak ada di puncak gitu tuh. Iya, pulang-pulang masih nganggur. Pulang-pulang masih nganggur. Cuman disitulah Allah menguji orang berilmu itu bersyukur apa tidak dengan ilmunya. Masih nganggur, masih kelantang-kelantung. Ya beberapa tahun lah, kadang-kadang harus diketawain orang tuh berapa tahun. Tapi yang dulu menertawakanmu, sesekali lah dibalik, dia yang akan ditertawakan gitu loh maksudnya. Jangan ketawa terus jadi orang tuh. Man adhaka man aznaba dzamban fahuwa yadhak fa innallaha yudkhiluhun nar fahuwa yabki. Kalau orang lagi berbuat maksiat poya-poya itu ketawa-ketawa, tapi kalau udah jatuh down, cerai sama istrinya, cerai sama suaminya, hidupnya berantakan, ekonominya lemah, baru dia ngerasain nangis. Nah, kamu yang punya ilmunya itu sabar. Nah, nanti patokannya itu nanti kalau udah punya suami, punya istri. Yang dulu poya-poya, yang dulu punya kerjaan, punya uang nggak buat nafkahin istri. Kadang-kadang fata morgana. Di masa-masa muda udah punya kerjaan, kemana-mana bawa tas, bawa sepatu, kerja jadi sales atau apa gitu. Nah, nanti kadang gilirannya udah nikah nih anak-anak. Ini banyak nih. Udah nikah 2 bulan pasca nikah tuh nganggur di PHK. Nggak ngapa-ngapain coba. Si perempuan kan jadi ketipu. Mas, dulu mas waktu datang ke sini ngapel, itu selalu gayanya kayak orang kerja. Kerja nggak sih? Kerja, saya kerja. Tapi kenapa setelah nikah jadi nganggur? Di PHK. Kerjanya 1 tahun, nganggurnya 5 tahun. Kan cari kerjaan nggak gampang anak-anak. Dikiranya gampang. Sekali kita dapat kerjaan, paling-paling sistemnya kontrak. Setahun sudah. Nggak bisa lama, kecuali kamu jadi PNS. Pegawai negeri, atau tentara, atau polisi.
bisa 5 tahun SK-nya. Tapi kerja di pabrik, jagain toko orang, jadi buruh, setahun dipecat, mau kemana lagi? Di pabrik lagi, setahun, masa pengen jadi buruh pabrik bisa umur hidup? Kalau pinteran sih orang tuh. Buruh pabrik tuh budak-budaknya pabrik, bukan budaknya ownernya, bukan budaknya direkturnya, bukan budaknya manajernya, bukan budaknya kepala stafnya, bukan budaknya kepala divisinya. Kamu tuh budaknya mandor sudah. Ngerti kan? Mandor aja udah dilihat sebelah mata kok. Kalau budaknya direktur mending, budaknya mandor aja. Yang kalau kerja sambil ngerumpiin orang, kalau kerja sambil ghibahin orang, sikut-sikutan satu dengan yang lain. Masa kita mau, mas gini-gini? Nggak apa-apa, itu uangnya halal. Tapi kita jangan jadi rakyat jelata banget sih. Tingkatin nih derajat kita, apa kita gitu tuh. Nah, ingin dapetin begitu tuh sabar, wastibarin, sabar. Dikit-dikit pengen pulang, dikit-dikit pengen sama orang tua. Kalau sama orang tua saja kamu pengen sama orang tua terus, artinya kamu belum siap kehilangan orang tua. Sementara secara nalar ya, ini di luar takdir, Kalau takdir bisa saja yang meninggal duluan. Tapi secara nalar dan hitung-hitungan, yang meninggal duluan orang tua apa kita? Orang tua. Kamu sekarang belum siap ditinggal sama orang tua, pengennya ngikut terus sama orang tua. Nanti kalau orang tua nggak ada beneran, apa kita nggak stres apa? Kita udah biasa nggak ada orang tua. Orang tua meninggal udah biasa sih. Berapa tahun montok 20 tahun. Emang nggak ada orang tua saya. Sekarang orang tua meninggal tinggal didoain tuh. Tapi orang yang ini orang tua ikut sini. Orang tua meninggal, mau kemana dia? Iya kan, mau kemana, logikanya mau kemana dia? Paling sehari-hari dia nangis, sehari-hari dia nyucurin air mata, keingetan orang tuanya, masuk lagi ke kuburan, naiklah, begitu baik hidupnya jadinya. Orang yang udah biasa, orang saya udah nggak apa-apa kan udah biasa. Wallah.